Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hukum Story ya. Jadi kali ini kita akan coba uh, berbagi informasi ya. Kita mau kasih tips. Jadi bagi kawan-kawan yang punya pinjaman lah, punya hutang di bank, di leasing, pinjaman online atau KTA maupun kartu kredit ya, atau sejenisnya lah seperti itu. Jadi ini kita mau kasih satu draft tentang surat permohonan keringanan pembayaran angsuran. Nah seperti itu. Tapi sebelumnya mohon dibantu dulu ya guys untuk menekan tombol subscribe supaya kita bisa lebih dekat, dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun berdiskusi nanti bisa silahkan langsung di kolom komentar ya. Oke, ini langsung aja kita lihat nih. Suratnya seperti ini, kita bisa lihat ya, surat permohonan keringanan pembayaran angsuran ya. Ini kita lihat di nih, yang pertama pada hari ini hari ini misalnya nanti kawan-kawan mau membuat draftnya ini misalnya hari Senin nih, buat hari Senin atau hari Selasa, nanti ini tanggalnya tanggal berapa ya, nanti diisi aja, kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah ini namanya nanti diketik aja, misalnya kalau Budi nama panjangnya siapa, sesuaikan dengan pinjaman yang kita daftarkan di awal dulu ya, pada saat pengajuan di banknya atau di leasingnya atau di tempat krediturnya ya, seperti itu. Nah alamat kita di mana disamakan juga, kemudian nanti ini statusnya ini kawan-kawan nih sebagai debitur apa nih, misalnya debitur kartu kredit atau pinjaman online atau KTA atau leasing apa seperti itu ya. Nah nanti ada nomor CIF-nya. Nah ini nomor CIF-nya ini nomor konsumen, jadi nanti bisa lihat di perjanjiannya, atau kalau misalnya nanti kartu kredit ya. Nah kalau untuk kartu kredit itu kan di kartunya itu ada nomor, nanti dimasukkan aja nomornya berapa seperti itu. Ini buatnya tidak sulit ya, ini sangat gampang ya. Yang penting kita itikat baik dalam menyelesaikan kewajiban kita, itu intinya seperti itu. Nah ini untuk alinea kita buat ini, dengan ini mengajukan permohonan kepada pihak bank. Nah nanti tulis aja banknya bank apa, atau nanti nama krediturnya apa seperti itu ya. Kemudian nomor satunya diterangkan bahwa memang benar saya sebagai debitur ya, sebagai debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank apa. Nanti ditulis aja di sini nama banknya, kemudian melalui pinjaman KTA atau kartu kredit atau pinjaman dengan jaminan misalnya seperti itu ya. Nanti disesuaikan aja dengan pengajuan kita di awal ya di bank tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa saya selaku debitur saat ini mengajukan permohonan perlakuan khusus atas keringanan pembayaran angsuran atau penjadwalan ulang pinjaman atau dengan metode lain sesuai dengan aturan pihak bank yang bisa meringankan yang disesuaikan dengan kesanggupan bayar saya saat ini. Jadi ini maksudnya kita punya itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban kita ya kepada pihak kreditur. Nah seperti itu, dan ini disesuaikan dalam permohonan ini, disesuaikan sanggup bayar kita itu berapa. Misalnya angsuran 1 juta nih, angsuran 1 juta, kemudian karena ada pandemi atau karena penurunan pemasukan ya, penurunan pemasukan, kita nggak sanggup nih bayar 1 juta, jadi kita sanggupnya hanya 500.000 seperti itu. Karena nanti kita terangkan saja di dalam surat permohonan ini seperti itu ya. Nanti ada kolom di bawahnya, nanti kita bisa cek lagi. Nah nanti disampaikan aja apa adanya. Yang penting kita intinya memang beritikat baik untuk menyelesaikan
kewajiban kita atau hutang-hutang kita kepada pihak kreditur, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, adapun hal ini bisa terjadi dikarenakan penurunan signifikan atas usaha saya sebagai akibat dari wabah virus COVID-19 ya, atau corona yang terjadi, sehingga mempengaruhi menurunnya kemampuan pembayaran kewajiban kepada pihak bank. Nah, ini salah satu contoh aja, kita ambil penurunan pendapatan itu dikarenakan dengan wabah ya, virus corona atau COVID-19 misalnya seperti itu. Atau memang kalau ada hal-hal lain misalnya karena pilot atau bangkrut, atau memang penurunan daya ekspor misalnya perusahaan ekspor gitu ya, atau memang untuk UMKM pada saat mau mengajukan, lancar semua. Namun kan kita tidak bisa mengetahui secara pasti, di tengah jalan itu bisa saja adanya gangguan ya, ada gangguan ataupun adanya sesuatu hal yang menyebabkan penurunan dari pendapatan kita, sehingga ini mempengaruhi pembayaran kewajiban kita kepada pihak kreditur ya, atau tidak ke pihak bank, seperti itu ya. Kemudian ini yang keempat, berikut sebagai informasi tambahan terkait penyebab penurunan kemampuan pembayaran kewajiban berdasarkan kondisi usaha atau tempat pasangan, suami atau istri ya, yang bekerja yang merupakan sumber pendapatan. Nah, ini maksudnya misalnya nanti kawan-kawan laki lah, misalnya bapak punya pasangan, karena kondisi bapak lagi menurun nih sebagai debitur. Nah, untuk mendapatkan tambahan atau joint income-nya dari istri. Nah, istrinya juga pada saat itu sedang mengalami hal yang sama. Nanti disampaikan aja di sini ya. Nah, itu bidang usahanya apa, misalnya karyawan swasta. Nanti sampaikan saja karyawan swasta, alamat kantornya di mana. Ini alamat kantornya di mana. Kemudian alasan penurunan usahanya apa. Jadi perusahaan istrinya misalnya ada efisiensi karyawan, atau perusahaannya lagi kolaps, atau perusahaannya memang lagi mau efisiensi karyawan ya, atau hal-hal yang lain untuk menyebabkan pengurangan karyawan. Kemudian ini yang kelima, ini hanya untuk meyakinkan pihak bank, supaya pihak bank atau krediturnya itu mau menerima permohonan kita. Jadi ini adalah wujud dari itikat baik, keseriusan kita dalam menyelesaikan kewajiban, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ini kata-katanya, nanti bisa diketik ya. Semoga atas penjelasan saya di atas, maka pihak bank dapat menerima permohonan saya ini, dan saya juga dengan beritikat baik akan menyelesaikan seluruh kewajiban saya hingga lunas, sebagaimana seperti histori ya, pembayaran saya sebelumnya adalah lancar, dan saat ini saya sangat berharap keringanan pembayaran kewajiban ini bisa dikabulkan oleh pihak bank. Nah, ini maksudnya adalah kita mau menyampaikan kepada pihak bank ya, atau pihak kreditur, bahwasanya memang sebelumnya sih lancar. Itu tadi di tengah jalan kita kan nggak tahu ya, dengan adanya kondisi penurunan pendapatan sehingga mempengaruhi kesanggupan bayaran kita kepada pihak kreditur, seperti itu ya. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan segala kerendahan hati, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, nanti diketik nama, dikasih materai, nah nanti disampaikan ya ke pihak banknya. Itu boleh langsung ataupun melalui via pos atau kurir ya, seperti itu. Jadi ini fungsinya apa? Ini adalah usaha kita, ikhtiar ya, bahwasanya kita sebagai debitur memang dengan serius untuk
mau menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kita kepada pihak debitur ya, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mengusahakan, dan memang cara yang ini kemungkinan besar sih berhasil, dan ini memang sudah pernah diterapkan. Saya juga sudah pernah. Jadi kawan-kawan, mungkin ya ini saya mau berbagi tips aja ya, mudah-mudahan diterima. Tapi yang jelas memang kondisi saya saat itu memang lancar. Saya sudah beberapa tahun punya kartu kredit yang banyak lah, seperti itu. Namun kan kita yang namanya hidup pasti ada pasang surutnya. Nah, pada saat itu memang lagi surut, seperti itu ya, memang lagi surut. Jadi ya apa boleh buat, kita harus menunjukkan itikat baik kita bahwasanya kita mau membayar hutang, seperti itu. Dan memang alhamdulillah disetujui oleh pihak bank yang bersangkutan, dan saat ini memang sudah selesai. Kalau dulu saya minta keringanan, jadi sistemnya pembayarannya flat ya, jadi sanggup bayar saya sekian setiap bulan. Jadi saya minta dulu cicilan kartu kredit saya dikonversi ya, atau diganti menjadi flat, jadi KTA ya, sistemnya KTA atau kartu kredit tanpa agunan, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah selesai, dan surat keterangan lunasnya juga sudah saya terima ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi saya hanya mau menyampaikan apa yang pernah saya alami, dan ini juga secara hukum ini adalah suatu itikat baik, dan ini adalah upaya kita sebagai debitur ya, wujud tanggung jawab kita lah kepada pihak kreditur. Karena apapun ceritanya, yang namanya hutang tetaplah hutang, seperti itu ya. Oke, segitu dulu, mudah-mudahan bisa terjawab ya dari apa yang telah saya sampaikan. Kira-kira kalau memang mau diskusi silahkan, atau mau telepon juga boleh. Setidaknya kasih komentar ya di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi, atau yang bagaimana lah enaknya teman-teman. Yang penting kami berusaha untuk memberikan pelayanan. Jadi apa yang kami tahu, apa yang telah menjadi pengalaman kami kepada masyarakat. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.